dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 dan ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam hadapan Tuhan Allah kita, dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Dengarkanlah nas pengakuan dosa dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, yang saat ini memahami, mengerti setiap kami, yang datang dengan pengakuan bahwa setiap kami merasa tidak layak menghadap takhta kekudusan. Oleh karena hidup yang kami maknai belum sesungguhnya sesuai dengan keinginan Allah. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami boleh kerjakan menikmati perjalanan seminggu, dan saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu. Setiap kami siap untuk dibaharui, dibersihkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan kami mengundang tuntunan Roh Kudus agar kami mampu menanggalkan keinginan-keinginan manusiawi, dan kami mampu berbuah sesuai dengan keinginan Allah, hidup yang indah, hidup yang mendatangkan berkat, hidup untuk kepujian Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Memahami hukum Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pasal
pasal 3 ayat 12 sampai ayat 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, di mana saat ini setiap kami telah siap untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Hamba-Mu, bahkan setiap pendengar, di dalamnya kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Roh Kudus menguasai setiap kami agar pemberitaan firman ini menurut kehendak Allah, dan sekalian kami diperlengkapi untuk menjadi murid saksi Tuhan yang hidup, terutama hidup yang berbuah menurut kehendak Allah. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Marilah kita membaca Alkitab di minggu pertama di bulan Februari. Sebagai keluarga gereja, kita dituntun dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Perikop pembacaan kita, pokok anggur yang benar. Firman-Nya tertulis demikian: Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati,
tentu setiap kita di dalam hati berlimpah dengan syukur pujian kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena saya dan saudara kita masih diperkenankan berada di saat ini di bulan yang baru, bulan Februari, di minggu pertama di tanggal 5. Dan sebagai warga gereja kita dituntut dalam memahami perikop pembacaan ini di sepanjang minggu yang berjalan. Gereja sehat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Perikop ini diangkat menjadi tuntunan bagi kita sebagai gereja menikmati kehidupan di tahun anugerah, tapi juga tahun penuh dengan gejolak atau tantangan kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memahami perikop ini begitu unik cara Yesus menjelaskan. Memang sangat luar biasa. Yesus memakai dengan metode sebuah perumpamaan. Dia memakai cara mengajar ini supaya apa? Supaya mudah untuk dimengerti. Yesus adalah pohon anggur dan ranting-ranting ini menunjuk para murid atau pengikut Yesus. Perumpamaan ini sebenarnya adalah gambaran bagaimana Yesus yang adalah pokok anggur dan ranting-ranting ini adalah menunjuk para murid, para pengikut, para pendengar yang kalau memang tinggal di dalam Yesus, dalam arti gambaran tinggal melekat di dalam pohon yang mana dia selalu dibersihkan sehingga dia akan menghasilkan, dia bertumbuh, berakar dan berbuah. Tapi kalau ranting yang kering yang pasti akan dikeluarkan tidak berguna, dia akan dibakar. Dalam juga persekutuan di mana sebagai gereja kita merespon melalui program-program pelayanan yang ada, sehingga gereja itu dia tidak statis, tetapi dia tetap hidup, dia tetap bergerak, dia tetap berjalan. Yang mana gereja dia harus menunjukkan gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh berakar dan berbuah, yang mana itu menunjuk setiap pribadi masing-masing kita. Yang tentu juga dalam perikop pembacaan kita ini menjadi evaluasi bagi setiap kita. Kita yang telah tinggal di dalam Dia, yang selalu dibersihkan melalui apa? Melalui pengajaran. Yang mana pengajaran itu kita selalu terima lewat persekutuan berjemaah, kolom kategorial, bahkan ibadah Kamis gereja yang ada. Yang itu memang menunjukkan bagaimana gereja yang hidup, gereja yang sehat. Tetapi tidak lepas juga, bukan hanya kita mendengar, kita yang bergaul intim dan karib melalui doa dan firman, yang mana itu bukan hanya kita memahami dan mengerti,
Itulah seninya gereja yang sehat, gereja yang berbuah. Dan itu juga akan nampak kalau dia gereja yang sehat, dia tidak mudah akan terprovokasi. Dia tidak pelin-pelan, dia tidak bimbang, tetapi dia tetap berkomitmen. Setiap kita memiliki komitmen. Apalagi integritas, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Buah-buah itu pasti saya segera nikmati. Dan kita rasakan juga apakah karya-karya, pekerjaan-pekerjaan kecil maupun besar yang saya dan saudara torehkan itu setiap hari. Tujuannya untuk menjadi kepujian dari Tuhan, untuk menjadi berkat atau tidak. Yang memang membuat kita ada kalanya itu keraguan, itu kebimbangan. Yang sebenarnya kita memang percaya Dia segala-galanya, tetapi cenderung kita mencoba merasa ada power, ada kekuatan. Nah, marilah setiap kita menyadari, saya dan saudara adalah hati-hati pengikut Kristus yang selalu siap untuk dibersihkan. Memang cara Yesus begitu unik datang mengajar dan mendidik kepada setiap kita. Tetapi Yesus menginginkan supaya kita tidak menjadi ranting yang tidak berguna, yang kering. Tapi Yesus menginginkan kita menjadi ranting yang memang berbuah dan berbuah untuk dinikmati diri sendiri, apalagi untuk dinikmati oleh orang lain. Menjawab tantangan yang ada di era postmodern ini, kita harus menyadari memang hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah perlombaan. Tetapi intinya dalam pembacaan kita, kalau hidup ini telah tinggal di dalam Dia, telah menempel, kita tetap akan kuat. Kita tidak akan mudah lagi dipengaruhi dengan apapun yang ada di sekitar, karena itu milik dunia. Tapi fokus kita hanya Tuhan. Sehingga bersama dengan Tuhan pasti kita akan kuat. Di luar Tuhan kita pasti akan lemah. Seperti pembacaan ini, di dalam Tuhan maka kita pasti berbuah. Di luar Tuhan kita pasti tidak berbuah, dipotong, dipangkas, dicampakkan, dimasukkan ke dalam api yang menunjukkan kebinasaan hidup. Jadi marilah kita menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat, yang disukai oleh Kristus Tuhan. Sekali lagi saya bicara sebagai gereja. Sebagai gereja kita tetap hidup, kita tetap kokoh. Apalagi Ibu telah mengatakan dalam perenungan di waktu-waktu lalu, kita sebagai gereja, kita selalu mengaku, aku cinta Gemini.
Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara